Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Orang yang suka pada hidup lama, artinya orang itu tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Meskipun hidup ini sulit dan banyak cobaan, Engkau selalu ada dan tak pernah meninggalkan aku sendirian. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau memberkati kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau curahkan pada kami. Kami akan memuji memuliakan namamu, kami akan meninggikan Engkau. Berkati kami ya Bapa, beri kami sukacita. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hambamu yang melayani. Terlebih pemimpin pujian Bapa mengurapi hambamu dengan roh puji-pujian untuk membawa kami sukacita meninggikan Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang membawa firman, urapi dengan roh kudus-Mu. Engkau kuasai kami Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita meninggikan Engkau. Ibadah kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup memang tidak pernah sempurna, tetapi terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan padaku. Semua indah pada waktunya. Aku mungkin tidak mendapat apa yang aku inginkan, tetapi aku selalu mendapat apa yang aku butuhkan. Bersyukur adalah cara yang terbaik agar kita merasa cukup, bahkan di saat kita kekurangan. Orang yang bersyukur selalu menampakkan dalam wajahnya wajah yang penuh sukacita. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Hanya dengan bersyukur dan memuji namanya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
buat segalanya yang begitu indah Kau berikan kepada kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat menyembah-Mu, Yesus. Setiap orang percaya bersama-sama katakan amin. Salam sahabat pecinta online dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Kembali lagi bersama kami GBIS Haleluya Palur. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tanggal 5 Oktober kita bertepatan dua momentum yang sangat indah. Yang pertama, Hari Guru Sedunia. Terima kasih buat guru-guruku. Terima kasih kau menjadikan kami, kau menjadi contoh buat kita semua. Tidak hanya guru-guru di sekolahan, ada guru-guru yang ada di samping kita. Papa, mama, tetangga, saudara, itu semua menjadi guru untuk kita semua. Yang kedua, kita memperingati hari jadi TNI. Selamat ulang tahun TNI, kau garda terdepan bagi negaraku. Kami bersyukur Tuhan telah menempatkan kita di Indonesia yang memiliki TNI yang begitu kuat untuk menjaga kehidupan kita. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bahwa semua pujian bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, Ya beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Syukur, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Ya penolongku, Ya beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Amin. Kasih-Mu Tuhan, bertata Kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Amin. Kasih-Mu tiada tara Tuhan, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kau sungguh baik, sangat
Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Meskipun hidup ini sulit dan banyak cobaan, Engkau selalu ada dan tak pernah meninggalkan aku sendirian. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang telah Kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi hari ini mari kita belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita telah menyanyi
memuji memuliakan nama Tuhan, hati kita telah kita buka untuk taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kesehatan Kau karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami siapkan hati, kami siapkan jiwa dan pikiran kami untuk Engkau taburi dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Dunia sekarang ini berbeda dengan dunia tahun 90-an. Dunia saat ini semuanya serba cepat. Transportasi cepat. Bahkan orang makan aja mencari makan yang cepat, fast food. Nah, hal ini juga mempengaruhi janji Tuhan yang diberikan kepada manusia. Pengennya manusia juga serba cepat. Kalau nagih janji itu ya sekarang harus. Hari ini saya berdoa ya mungkin amin lalu doanya dikabulkan. Atau mungkin ya selambat-lambatnya besok pagi. Nah, kira-kira bisa enggak ya doa itu kita ucapkan lalu dikabulkan oleh Tuhan? Tentunya bisa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang serba nuruti apa yang diinginkan oleh anak-anaknya. Nah, mari kita pelajari bersama. Kadang-kadang janji Tuhan yang diberikan pada kita ini tidak bisa cepat. Karena ada penghalangnya. Tuhan sudah mengajak kita menuju Kanaan. Kita dipindahkan dari dunia yang serba repot ini, dunia yang serba menakutkan ini, kepingin dipindahkan ke Kanaan. Ke dunia yang serba enak, ke dunia yang serba cepat, ke dunia yang serba segalanya. Ini sudah keinginan Tuhan. Buktinya zaman orang Israel, dia berada di Mesir, dia ditindas dengan berbagai macam kesulitan hidup, dia harus bekerja dengan kerja paksa. Tuhan melihat dari surga. Dia ngomong sama Musa, Musa, persiapkan bangsamu. Karena bangsamu ini harus kembali ke Kanaan, ke tanah yang pernah kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Wah, bangsa Israel seneng, Musa seneng. Ya. Lalu suatu saat bangsa Israel sudah diizinkan Tuhan melalui Paskah keluar melalui berbagai macam kesulitan, ditolong oleh Tuhan lewat Laut Kolsom, ditolong oleh Tuhan, dan perjalanannya harusnya 40 hari sampai ke Kanaan. Tapi prakteknya, kenyataannya yang harusnya 40 hari itu menjadi 40 tahun. Dia harus berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Nah, bagaimana? Kenapa bangsa Israel harus diputar-putar sampai 40 tahun? Karena bangsa Israel tidak nurut dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak nurut dengan cara-cara Tuhan membawa mereka. Sehingga perjalanannya bukan dipercepat, tapi diperlambat, dihambat. Nah, apa yang menjadi penghambat perjalanan menuju Kanaan? Tema hari ini, apa yang menjadi penghambat perjalanan menuju Kanaan? Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Kita buka di dalam Bilangan 21 ayat 4 dan 5. Bilangan 21
ayat 4 dan ayat 5. Mari kita baca bersama. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan makanan hambar. Aku telah muak." Nah, kesalahannya itu yang sepele. Kesalahan yang pertama yaitu bersungut-sungut. Kesalahan yang kedua adalah pengen kembali ke Mesir. Ini merupakan ujian bagi kita. Kalau kita kepengen masuk Kanaan, ya harusnya ikut aturannya Tuhan. Tetapi karena bersungut-sungut inilah yang membuat semua janji itu ditunda. Nah, persungutan itu bagaimana? Bersungut-sungut itu sangat mudah dilakukan oleh manusia. Karena yang namanya persungutan itu merupakan ungkapan ketidakpuasan di dalam menerima keadaan saat itu. Karena saya di rumah makan, saya kepengen membeli makanan, saya sudah menulis, lalu sudah diambil oleh petugas, tapi kok tidak datang-datang. Lalu ungkapannya apa? Mengeluh. Kenapa sih? Kok lama? Kenapa sih? Nah, hati-hati. Keluhan itu gampang sekali muncul dalam kehidupan kita. Kalau soal pergi ke rumah makan mungkin hanya terpautnya berapa menit. Tapi kalau tentang janji Tuhan, kadang-kadang kita pengennya saat ini Tuhan. Tapi Tuhan mengajar dan mendidik kita. Nanti dulu ya, ada proses yang perlu ditujukan untuk kamu. Kamu harus menjadi manusia baru. Kamu harus percaya Tuhan. Kamu harus mengenal firman Tuhan dan sebagainya. Lalu muncullah keluhan. Muncullah persungutan. Kenapa Bapak itu sekarang dapat, sedangkan saya tidak? Hati-hati. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan berjanji kepada Abraham, kamu akan punya anak. Dan anakmu ini akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Sarai mandul. Bisa enggak orang mandul lalu punya anak? Mulai ada keluhan-keluhan. Muncullah pembantu Sarai, yaitu Hagar, diberikan kepada Abraham. Akhirnya menjadi masalah sampai hari ini. Persungutan. Hanya ungkapan sebenarnya. Tapi ini membuat keadaan jadi lain. Nah, persungutan itu akan membuat kadar iman itu menurun. Kalau kita bicara masalah janji Allah, kalau kita bicara masalah firman Tuhan, yang kita bicarakan adalah iman. Iman mulai menurun. Nah, kalau iman mulai menurun, bagaimana supaya janji itu jadi? Ya, Allah mulai lagi untuk membangun iman. Dengan dibuat tidak terjawab terlebih dahulu. Apalagi kalau persungutan ini kita ucapkan lebih tidak mengenakkan telinga. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah,
Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Persungutan yang diucapkan menjadi ucapan mulut itu akan berkembang. Dan mulut yang mengucap kurang enak ini akan dinilai orang. Bagaimana dikatakan dia orang Kristen? Bagaimana dia dikatakan orang baik? Kalau mulutnya tidak seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Nah, jadi persungutan akan membuat berkat Allah tidak dapat kita nikmati dengan enak. Sudah terlanjur bersungut-sungut masalahnya. Jadi selain imannya turun, begitu diberi, ya rasanya sudah tidak seenak saat sebelum persungutan. Jadi catat baik-baik, persungutan ini membuat janji Allah tertunda. Faktor yang kedua, kembali ke Mesir. Dia pengen kembali ke Mesir. Dia tanya bersungut-sungut kepada Musa. Dan dia mengatakan, Musa, kamu membawa aku kemari. Kamu kan akan membunuh aku kan? Di sini hanya makan roti yang hambar. Kalau aku masih di Mesir, masih ada bawang, masih ada prei, masih ada daging, masih ada segalanya. Tapi kamu berjanji membawa ke Kanaan, tapi kok kenyataannya aku dibawa ke padang gurun yang seperti ini. Kepengen balik ke Mesir. Mesir itu hal-hal yang duniawi. Mesir itu yang telah kita tinggalkan. Begitu kita bertobat, lahir baru, perjalanan kita meninggalkan hidup lama kita. Tapi begitu ada masalah, kita ngomong, wah enak hidup masa lalu. Ada beberapa waktu yang lalu ada slogan yang ditulis di mobil-mobil itu, isih penak zamanku toh. Artinya apa? Diajak balik ke zaman yang lampau. Allah mengajar kita untuk meningkatkan kekudusan. Allah mengajar kita untuk meningkatkan kepercayaan menjadi iman. Allah mengajar kita untuk menggunakan hidup baru kita. Tetapi pikiran kita sudah terlanjur terisi dengan bisikan iblis, enak hidup lama. Nah, ini harus menjadi pelajaran pokok dalam kekristenan kita. Kalau sudah iblis berbisik, kalau sudah iblis itu mengadakan tipu muslihat, kita siap meninggalkan apapun juga. Nah, orang yang suka pada hidup lama, artinya orang itu tidak bisa mengucap syukur kepada Allah. Kita hidup baru loh. Hidup baru itu mulai dari merangkak, mulai dari berjalan tertatih-tatih, makin cepat, dan makin mengerti. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, ya apa yang kita terima, sehebat apapun tidak ada ucapan syukur, hilang. Tuhan mengajar kita, belajarlah mengucap syukur. Daripada kamu dididik lagi, berputar-putar di padang gurun lagi, sampai tidak ada tanaman apapun juga, sampai tidak ada penghasilan apapun juga, Allah tetap memelihara. Allah tetap memberi roti mana tiap pagi. Allah tetap memunculkan mata air di saat airnya habis. Mari kita syukuri. Ya.
Jadi mengucap syukur itu tidak melihat orang lain, tetapi melihat diri sendiri dan merasakan kasih sayang Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita hidup sampai hari ini adalah kasih Allah. Maka sebaiknya kita tetap bersyukur kepada Allah. Pendidikan Allah adalah mengucap syukurlah dalam setiap perkara. Kalau kita mampu mengucap syukur, berarti kita mampu menikmati berkat Allah. Kalau kita mampu menikmati berkat Allah, berarti kita tidak melihat ke belakang. Ayo kita maju. Supaya janji-janji Allah itu tidak terhambat dengan pikiran kita yang kepengen balik ke belakang, dengan pikiran kita yang masih suka bersungut-sungut. Seberapapun berkat untuk kita, Allah bersama dengan kita. Kalau Allah bersama dengan kita, semua janji Allah itu ya dan amin untuk kita. Jangan dibatasi waktu, jangan dicari cara, jangan dibatasi apapun juga. Allahku luar biasa. Amin. Izinkan Allah untuk berbuat dalam hidup kita tanpa persungutan di dalam hidup kita, tanpa membanding-bandingkan hidup lama dengan hidup yang dituntun oleh Allah. Allah tidak pernah mencelakakan kita. Allah selalu siap janjinya. Allah selalu mengatakan janjiku itu ya dan amin. Mari kita nikmati. Jangan tergoda dengan hambatan-hambatan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Kita periksa, apakah aku masih bersungut-sungut? Apakah aku masih ingin balik ke belakang? Tinggalkan semuanya itu. Mari bersama Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau hebat. Pelajaran hari ini mengajarkan kepada kami bahwa janjimu ya dan amin. Kami tidak akan tanya bagaimana cara merealisasi janji. Kami tidak tanya berapa lama janji itu harus kami tunggu. Tetapi kami percaya. Kami tinggalkan persungutan kami tinggalkan hidup kami yang selalu menoleh ke belakang, dan kami maju bersama dengan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Mari sebelum kita menyelesaikan acara ibadah online ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita ikuti protokol kesehatan dengan disiplin. Negara sudah menganjurkan kepada seluruh warga Indonesia tetap memakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan berdoalah. Yang kedua, ibadah online terus jalan. Doakan Bapak Ibu, ibadah online terus jalan. Betapa sulitnya, betapa banyak pengeluarannya, jangan dipikir. Tetapi mari doakan agar ibadah online tetap jalan. Doakan untuk kru, supaya kru sehat, supaya kru semangat. Doakan alat, supaya alat awet. Dan permohonan kami, sesudah Bapak Ibu memencet yang biru, keluar gambar, ada tulisan like, tolong di like, tolong dikomentari, dan tolong di share, supaya berita firman Tuhan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu
doakan supaya alat-alat awet. Ya, Bapak Ibu baru aja yang sering mengikuti ibadah kami, doa pagi terpaksa tidak tayang karena alatnya ada yang rusak. Doakan Bapak Ibu, ya, doakan supaya alat-alat ini awet sehingga doa online, ibadah online dapat jalan seperti yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, ibadah onsite sudah ada di GBS Haleluya Palur. Maka kepada Bapak Ibu yang belum ibadah, kami undang supaya Bapak Ibu datang dalam ibadah onsite dari GBS Haleluya Palur dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu ada ibadah sekolah minggu. Minggu jam 9 ada ibadah umum atau seringkali disebut ibadah raya. Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 sore. Lalu Rabu ada ibadah cabang di Geraha GBS Haleluya jam 6. Lalu Jumat ada ibadah permata juga di Geraha jam 6. Sabtu ada ibadah Sat Night, ibadah remaja dan ibadah pemuda. Maka kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut aktif. Di mana? Di cabang, di permata, atau anak-anak muda kepengen ikut ke Sat Night. Kami tunggu. Tuhan memberkati kalian. Nah, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan syafaat kita. Tuhan, inilah bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kekuatan kami sungguh sangat terbatas buat bangsa kami ini untuk memperbaiki bangsa kami. Hanya Tuhanlah yang sanggup menolong bangsa kami ini Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara kami ini. Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, kabinetnya Tuhan, sampai jajaran terendah Engkau berkati. Berikan hikmat Tuhan, berikan kasih sayang buat mereka Tuhan, untuk mengatur bangsa dan negara kami ini Bapa. Jauhkan Tuhan segala Tuhan Yesus pikiran-pikiran yang korupsi Tuhan. Berikan Tuhan mereka kejujuran Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Yang susah saat ini Tuhan Engkau tolong Tuhan. Yang menderita Tuhan tolong Bapa. Terima kasih, kami sangat percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong setiap orang yang susah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini. Sehingga Tuhan Yesus semakin makmur Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Ibadah online ini Engkau berkati. Supaya ibadah online ini menjadi sarana penginjilan bagi gerejamu. Dan sarana penginjilan bagi jemaat-jemaatmu. Mereka dapat share ke teman-teman mereka. Sehingga firman Tuhan terus berkembang dan berkembang. Kau berkati anak-anakmu yang mengelola ibadah online, Kau berkati sehingga ibadah online menjadi berkat bagi mereka. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Octavianus Indrawijaya minta organ tubuh yang baru. Ibu Gito minta supaya dapat bernafas dengan lega. Lalu Ibu Arin ada tumor di dada dan juga tulang-tulangnya rapuh. Kita berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh dan Ibu Linda dosen Unisri yang juga minta didoakan. Kita berdoa untuk Frankie Turangan yang jatuh dari kuda dan tertimpa kudanya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. 6 saudara kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Kami selaku orang percaya berkumpul bersama
mengatakan di dalam nama Yesus sakit penyakit Engkau kami hancurkan dan mereka dijamah dengan kesembuhan. Kami bersyukur, kami bersukacita, Engkau telah menyembuhkan Pak Paulus Sugito, menyembuhkan Lili, menyembuhkan Ibu Bambang, Ibu Doner, Ibu Sriono, dan Bapak Sriono. Engkau telah pulihkan. Terima kasih Bapak. Pemulihan terjadi sehingga saudara-saudara kami menikmati sukacita yang sempurna. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai dan memberkati saudara kami yang sakit Engkau telah sembuhkan, yang satunya Engkau telah pulihkan, dan tibalah saatnya kami akan pulang. Antara dan pimpin kami Bapa hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati.